Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita lihat proses pembuatan dodol gula kelapa. Itu adalah makanan asli dari Kabaena. Kita lihat ini bahannya. Ini kelapa yang antara muda dan tua, jangan terlalu tua, jangan juga terlalu muda. Karena kalau terlalu muda ya isinya kurang dan hasilnya juga kurang bagus. Begitu pula kalau dia tua maka juga kurang enak ya. Ini berapa jumlahnya nih kelapanya nih? 20. Untuk berapa jumlah hasilnya nanti? Kurang lebih berapa? Lebih 300. 300 ya. Coba kita lihat ini anunya. Ini adalah gula ya, gula cair. Gula cair, bukan gula yang dicairkan tapi gula cair memang. Ya. Ini jumlahnya kurang lebih 10 liter ya. Paten. Selanjutnya kita lihat prosesnya. Proses ya kelapanya ini diparut dulu untuk kemudian dicampur bahan-bahannya. Ini kita lihat. Ya. Ini proses secara manual. Ini turun-temurun nenek moyang melakukan seperti ini. Saudara-saudara, ini adalah proses pemasakan ya. Bahan-bahan yang telah diolah tadi. Jadi ini akan digarut terus, dipanasi, digarut terus sampai dia benar-benar matang sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya ini pada awal-awal kita garuk seperti ini dia masih belum keras atau belum kenyal. Ini lama-lama kalau sudah misalnya mendekati atau sudah masak, maka nanti itu dia akan kenyal. Jadi tandanya bahwa dia itu sudah masak itu kenyal. Salah satunya kenyal. Jadi bahan-bahan tadi ini di samping tadi gula, kelapa ya. Itu juga ada bahannya yang namanya roast grain atau beras ketan putih. Tepung beras ketan putih. Kemudian tambahan lainnya adalah terigu. Ya, itu semua digunakan untuk menambah kekenyalan gula kelapa ini. Sementara itu untuk pengharuman ya biasanya menggunakan vanil. Ini nanti hasilnya ini lumayan banyak karena menggunakan 10 liter. 10 liter gula atau gula cair ya, gula cair. Itu adalah gula bahan bakunya itu enau, bahan bakunya enau yang memang tidak dibuat untuk dijadikan gula merah. Ini kan bahan dasar dari gula merah ini. Tetapi kalau untuk memasak atau mengolah gula kelapa ini tidak dibekukan itu gula. Jadi tetap cair, jadinya dia itu adalah gula cair namanya ya. Proses pengolahan ini dilakukan di desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Jadi menggunakan kayu bakar biasa sebagaimana umumnya orang memasak ya. Jadi ini yang
apa namanya yang mengaduk-ngaduk ini berganti-ganti karena cukup melelahkan juga. Ini kayaknya sudah apa namanya cukup lama. Kemungkinan ini tidak lama lagi akan diangkat. Tapi sebelumnya itu akan dimasukkan tepung terigu, karena sebelumnya sudah dimasukkan tepung beras ketan putih atau rose bran. Ini proses pengaduannya ini berganti-ganti. Ini teman satu ini namanya Arafat. Halo Arafat. Ya. Ini akan menggaru sampai dia capek, kemudian diganti oleh teman-teman lain. Ini kemudian kita tambahkan ya vanili sebanyak 5 saset ya. Tambahkan vanili 5 saset. Ini dilakukan oleh teman kita namanya Dian. Halo ya. Halo guys. Kemudian penggaruk selanjutnya ini teman kita namanya Dian. Halo Dian. Halo. Kita masukkan tepung terigu. Jadi kita ayak tepung terigunya itu, jangan sampai ada kotoran-kotoran yang kemudian masuk di dalam adonan ya, dalam loyang, sehingga merusak rasa maupun tekstur dari adonan atau gula kelapa ini. Jadi yang memasukkan ini teman kita namanya Arafat ya, ini dia orangnya, putih ganteng. Nampaknya masakannya ini sebentar lagi dia matang ya, karena sudah terlihat kenyal-kenyal ya, karena proses akhir tadi sudah dimasukkan tepung terigu. Kita coba ini masakannya apa sudah bagus, sudah masak atau belum ya, kita coba. Enak ya, proses ya selesai, diangkat. Tadi udah ada nasa. Udah aja ke. Jadi adonannya mau dipindahkan ya ke wadah lain. Dan kami itu nih. Kalau dihuluin opat kok ini untuk iya selesai. Jadi selesai pemindahan dari wajan ke wadah lain atau loyang. Jadi setelah matang kita lihat didiamkan dulu atau didinginkan, kemudian dibentuk seperti ini sebelum dikemas ya. Nanti kalau betul-betul sudah dingin baru dikemas. Jadi ini proses pengemasan gula kelapa. Ini adalah pengikatnya yang biasa orang bilang rumput Jepang atau tali rafia. Bisa juga menggunakan tali-tali yang lain, tapi kebanyakan orang menggunakan tali rafia ini.
kita saksikan cara pengemasannya. Teman kan juga kayak moni kita cukup bungkus untuk orang ke atas kan dulu aja lah. Jadi seperti ini hasilnya. Dengan demikian sudah bisa dipasarkan atau diserahkan kepada yang memesan. Sekian.